Bahkan saya pernah dari 2018 sampai 2021 itu gaji saya minus. Saya hampir setiap hari makan mie dan telur. Karena kan yang bisa ngutang di warung hanya mie sama telur. Oke. Beras, minyak, nggak ada Berarti yang emang lain. benar-benar udah habis tuh. Habis semua. Mobil, Ninja, beberapa lah yang Matic, utang di bank ratusan juta, bukan ratusan, 165 juta. Itu hanya utang pokoknya ya, belum dihitung bunga. Nah, Kayak lagu Roma ya. Ya, ya nggak sih, Bang? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. benar kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan seorang mantan pemain judi slot. Bagaimanakah narasumber kita ini bisa terlepas dari permainan jahanam tersebut? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idui. Iya, Bang. Ya, Bang Idui, terima kasih banyak nih buat waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Iya, Pak. Ya, jadi ini kita akan membahas tentang judi slot yang Iya. mana Bang Idui ini pernah menjadi pemain judi slot ya. Dan teman-teman mungkin kalau teman-teman lihat Bang Idu ini tidak menggunakan penutup wajah. Biasanya kan teman-teman yang melakukan atau mantan pemain judi slot itu minta untuk dirahasiakan namanya sama identitasnya. Tapi ini Bang Idu memberanikan diri untuk tidak menggunakan penutup Iya. wajah atau topeng Bang ya. Bahkan Bang Idu udah diundang beberapa kali oleh TV One ya, Iya. TV swasta ya. Nah, Bang Idu, ini kok bisa gitu loh, Bang Idu bisa terjerat oleh permainan judi ya. Kalau saya sebut jahanam ya, karena Iya. emang benar-benar membuat orang itu lupa diri, lupa semuanya, bahkan harta pun sampai habis gitu. Oke, awalnya seperti apa Bang Idui bisa terjerat di judi online ini, Bang? Saya tuh awal main judi itu dari 2010 dari game poker di Facebook. Oke. Ya, saya sempat lama main di situ. Setelah beberapa tahun karena habis kerja, kontrak habis, makanya saya sempat berhenti. Setelah dapat kerja lagi, saya mulai main lagi tapi yang via deposit, via web gitu. Kalau Oke. yang di poker itu, yang di Facebook itu hanya beli koin gitu. Perbandingannya mungkin beli 10.000, koinnya 1 juta. Cuman kalau yang via web ini ya deposit 10.000 ya dapatnya 10.000 gitu. Oke. Awalnya dari situ, main judi dari situ. Selang beberapa tahun akhirnya kenal di slot gitu. Dari semua judi yang pernah saya coba itu, saya sempat main di web itu kan nggak cuma hanya satu game. Itu banyak kayak misalkan QQ, Gaple, pokoknya macam-macam lah gitu kan. Sampai slot itu ada. oke. Jadi kita tinggal pilih. Sorry, saya mau nanya dulu nih sebentar. Saya memang nggak paham ya, Bang. Ini poker itu memang termasuk judi ya atau game? Awalnya Sebenarnya. game, cuman bisa diperjualbelikan koinnya itu, koin Oh, kemenangannya. oke. Lanjut, Bang. Nah, habis itu yang di web itu via deposit, ya sesuai dengan berapa kita deposit gitu. Gamenya bisa kita pilih sampai nyoba-nyoba di slot gitu. Dari semua game yang saya coba itu, game slot itu lebih parah gitu. Ibarat kata kita kalau loncat dari gedung itu nggak pakai parasut, langsung jatuh gitu. Merusak banget mindset otaknya. Kalau misalkan perbandingannya gini, kalau misalkan kartu itu kan, kartu jelek itu kita
nggak bisa ngikut nggak apa-apa gitu kan Iya. ya. Jadi duit kita nggak hilang. Cuman kalau duit slot itu kan slot itu tinggal klik hanya tinggal klik doang. Bahkan anak-anak aja bisa main gitu aja gitu kan. Oh, oke. Orang ibu rumah tangga juga bisa gitu. Nggak harus cerdas lah. Jadi bener-bener wah parah deh kalau judi slot itu. Jadi menurut saya mindsetnya itu merusak banget gitu. Oke. Yang dibilang awal-awal main itu biasanya kan wah pasti dikasih menang, emang dikasih menang. Misalkan gini, saya mulai deposit 50.000, main-main naik, nah tarik ulur sampai misalkan sisa saldonya 15.000. Nah dari 15 itu dikasih menang sampai misalkan 90.000 lah, nggak mungkin, bukan nggak mungkin, bisa 2 kali lipat apa 3 kali lipat, tapi kemungkinannya kecil gitu kan. Dikasih menang, nah habis dikasih menang itu habis sudah pasti kalah, tapi kan mindsetnya udah rusak. Wih gue tadi modal 50.000 bisa menang nih gitu kan. Akhirnya mindsetnya rusak, penasaran gitu, coba lagi misalkan udah habis 200.000 gitu, dikasih misalkan 100.000, kan bandar juga tetap nggak bakalan rugi. Iya. Tapi mindsetnya rusak nih, wah gue udah menang nih, misalkan dari modal 200.000 dari yang kemarin menang 300.000, akhirnya ketagihan gitu, digas lagi, ah dengan modal sekian gue masih bisa menang, gue taikin modal gue gitu kan. Sama tarik ulur itu yang bikin rusak otaknya, sampai akhirnya mungkin kehilangan benda-benda harta gitu, nyoba-nyoba hutang di pinjol atau di bank gitu, sampai akhirnya hutang numpuk, rumah tangga berantakan. Pokoknya yang namanya penjudi itu miskin udah pasti. Kalau misalkan dia nggak mau stop, rumah tangga pasti berantakan, hidupnya pasti hancur, udah pasti itu rata-rata. Makanya saya pengen berbagi pengalaman itu, yuk udah stop gitu, jangan sampai merasakan kayak saya, bener-bener pahit gitu pengalaman saya itu. Bahkan saya pernah dari 2018 sampai 2021 itu gaji saya minus. Saya hampir setiap hari makan makan mie dan telur, karena kan yang bisa ngutang di warung hanya mie sama telur, Oke. beras, minyak, nggak ada Berarti yang emang lain. benar-benar udah habis tuh. Habis semua, mau harta saya yang saya hilang, mobil Ninja, Ya Allah. motor beberapa lah yang metik, utang di bank ratusan juta, bukan ratusan, 165 juta itu hanya utang pokoknya ya, belum dihitung bunga. Kemarin saya itu hitung-hitung sama bunganya itu sekitar 300 juta, belum utang pinjol rata-rata kurang lebih 45 aplikasi. 45 45 aplikasi. aplikasi. Soalnya dulu saya main pinjol itu di 2017 sampai 2018 masih gampang Oh. gitu. Saya buka pinjol itu nggak untuk konsumsi sehari-hari, jadi buat bayar utang, nutup utang, buat main lagi gitu, sampai akhirnya 45 aplikasi diteror. Ya mungkin sebagian orang tahu lah teror pinjol kayak gimana. Oke. Yang saya alamin pribadi itu, orang tua saya, saudara, mertua, bahkan sampai HRD saya itu dimaki-maki. Yang bikin mental down kan itu. Cuman ya udah saya jalanin gitu kan. Sampai akhirnya itu pernah juga motor mau lunas itu ditarik di rumah. Hanya sisa beberapa bulan lagi ditarik di rumah. Puncaknya saya berhenti itu karena diancam pisah sama istri. Diancam pisah sama istri. Itu istri ngancamnya Ya udah nggak kuat, sekarang istri mana yang mau ditelantarkan gitu loh. Oke. Sekarang kan tiap bulan minus, makan gimana, kebutuhan gimana, sedangkan waktu itu kan saya juga punya anak dan harus support, waktu itu asinya nggak keluar. Dan egoisnya saya itu yang nggak tahu lah untuk para pemain yang lain kayak gimana ya. Kalau yang saya alamin itu saya nggak mikirin susu, bukannya nggak mikirin sih, nih gua buat main kali ya, siapa tahu menang gitu kan.
ternyata udah habis susunya, nggak kebeli, bingung juga. Akhirnya setelah bertahun-tahun seperti itu ya, puncaknya juga itu di 2020 Lebaran itu gaji sama THR sama bonus 2 digit habis sehari. 2 digit habis Iya, sehari. iya. Wah gila. Karena Berarti itu depositnya berapa itu sekali saya deposit pernah screenshot, sehari? eh, nyoba ngitung total 4.300.000 sehari buat deposit. Mungkin rata-rata para pemain itu kalau misalkan habis menang nih, Iya. dia tahu dia punya utang, dia nggak bakalan bayar utang dari semua kemenangannya itu, pasti sebagian, sisanya dibuat main lagi. Itu akhirnya utang lama-lama banyak gitu. Oke. Nah, ini kan dari 45 aplikasi itu semua dari pinjol. Legal maupun ilegal Oh, ada, kartu kredit juga ada. kok bisa ya sebanyak itu kita pinjam? Bukannya kalau kita sudah terlibat kayak apa namanya? Mereka itu kan bukannya satu rantai gitu ya. Iya, nggak Jadi tahu dulu gampang aja 2017 itu. Saya kan sempat diteror tuh Pak, saya masih punya utang di aplikasi ini, cuman saya iseng. Oh, banyak juga saya 45 aplikasi gitu. hmm, Ada yang satu atap, istilahnya satu atap lah gitu, 2 nama ya, atau 3 nama. oke. Cuman pas pengajuan itu saya nggak saat telat, 2 telat gitu. Cuman emang bebarengan semuanya gitu loh dalam 1 bulan itu. Jadi sebelum jatuh tempo saya udah ngajuin semuanya. Itu makanya bisa cair semua. Oh, barengan Iya, gitu ya. Terus ini kan berarti teror 45 itu total berarti yang ada. Berarti kan kalau pinjol itu paling cair berapa juta aja ya? iya. Di Rata-rata 2 awal itu juta 2 lah. juta ya, 1,5 2 juta gitu. Kan lumayan juga ya. Tapi untuk sehari-harinya awalnya maksudnya si istrinya ini nggak dinafkahin. Tetap dinafkahin, cuman tetap kekurangan. Saya kan pulang kerja itu dari buruh pabrik, saya nyambi ngojek. Jadi makan sehari-hari dari ngojek. Gitu. Ya kalau lagi rame ya kita makan enak, cuman kan yang namanya ngojek itu nggak selalu rame gitu. Kebanyakan sepinya. Iya. Jadi pulang kerja ngojek, terus ditambah istri sebulan habis sesar dia bantu saya cari kerja. Diem-diem, saya juga nggak tahu dia diem-diem ngelamar gitu kan. Hmm. Toto diterima kerja gitu. Buat Hmm. nambah-nambah penghasilan, padahal sesar dia sebulan kerja itu. Udah baru sesar sebulan kerja, anak Iya. ditinggal. Anak dititipin ke orang tua saya. Dan setiap hari saya antar jemput, jadi alhamdulillahnya tuh searah gitu. Dia kerja di daerah Bantar Gebang, saya kerja di Cibitung, jadi kayak ya muter gitu kan. Hmm. Dia pulang jam 4 sore, saya kan kerja di bagian pengiriman yang pulangnya nggak tentu ya. Hmm. Jadi rata-rata keseringan saya jemput dia itu jam 8 malam, jam 9 malam. Dia nunggu di masjid Pasar Bantar Gebang itu dari jam 4 sore sampai jam 8 atau jam 9 malam tanpa handphone. Setiap hari selama hampir kurang lebih setahun lebih. Bahkan puasa aja dulu di situ sampai buka di situ dia. Hmm. Kan masjid-masjid pinggir jalan nggak selalu nyala atau terbuka gitu kan. Iya. Jadi waktunya sholat dibuka, kalau udah selesai sholat ya ditutup. Dia nunggu di depan pintu gerbang gitu sampai nungguin saya pulang. Dia ada duit karena kan gajinya dia kan per minggu gitu kan. Cuman dia sayang buat ngeluarin 10.000 buat naik angkot untuk makan kita. Oke. Berarti Bang Idu ini mulai menjalankan atau main judi slot itu setelah berkeluarga ya? Dari sebelum berkeluarga sudah. Dari sebelum berkeluarga. Iya, dari Tapi 2010. ini kayak kendaraan, rumah dan lain-lainnya ini udah hasil jerih payah sendiri. Iya, sendiri. Untuk rumah juga. Iya, saya belum lunas rumah. Baru jalan berapa tahun, nggak sempet, bukan nggak mampu bayar ya akhirnya nggak dilanjutin.
rumah. Hmm. Karena emang kondisi keuangannya udah hancur. Oke. Makanya saya berhenti itu ya udah, saya lebih kehilangan harta, uang, udah itu aja cukup. Saya juga nggak mau kehilangan keluarga gitu, makanya saya berhenti. Lebih baik saya berhenti. Itu berhentinya ada dorongan dari istri atau dari Emang udah di ultimatum cerai, kalau masih main ya pisah gitu. Terus saya buktikan, ya udah, aku janji berubah. Untuk membuktikannya, gaji sama hasil dari ngojek dia yang pegang, jadi saya nggak mau megang duit gitu. Hanya buat rokok atau bensin aja. Sampai detik ini saya gitu, gaji sama hasil ngojek saya serahin, karena kan yang namanya manusia takut hilaf ya kan ya. ya. Sampai sekarang saya serahin semua, saya percayain Oh, semua gitu. berarti dulu Bang Idui yang megang keuangan Iya. semuanya. Hmm. Paling setelah gajian jatah istri udah dikasih gitu ya buat sehari-hari gitu ya. Enggak, tetap saya yang beli lauk gitu. Jadi dia kalau butuh minta gitu. Oh, Enggak saya jatah. oke. Ya Dan itulah. itu salah sih. Mm-mm. Ya itu ya, laki-laki itu memang dia kenakalannya tuh ada dua mungkin ya. Ya kalau nggak wanita ya Judi. di judi. Dua itu aja sih kayaknya setahu saya. Jadi tapi untungnya nih masih ada untungnya Bang. Kalau menurut saya Bang Idu nggak terjerat di dunia seperti wanita gitu kan. Alhamdulillah. Alangkah lebih sakitnya lagi hati seorang istri gitu. Sebenarnya sebelum nikah saya bandel wanita. Cuma Oke. setelah nikah itu saya nggak mau bandel wanita, karena ya udah masanya udah Betul. gitu. Iya. Gue udah pernah gitu, gue nggak mau lagi gitu. Ditambah punya anak, gue nggak mau nih rumah tangga gue berantakan. Iya. Gitu. Sama kayak saya berarti modelnya Bang. Saya puas-puasin deh masa-masa muda saya nakal nih. Mau ini dicoba-cobain semua bla bla bla, bukan nyobain cewek ya. Maksudnya di apa Bandel segala lah. macam bandelnya itu dicoba lah, segala macam bentuk mungkin ya yang mungkin nggak saya bisa sebutkan ya, kayak gitu saya cobain semua. Tapi setelah berkeluarga ya udah lepas semuanya. Itu juga yang mungkin teman-teman sekarang kalau mau bandel mending bandel sekarang deh. Yang masih jangan banyak. kelewatan. Ya, jangan kelewatan daripada nanti bandelnya pas sudah berkeluarga. Kasihan anak istri gitu jadi korban. Gitu. Oke. Nah, ini berarti pas itu dapat panggilan dari TV One itu berawal dari mana, Bang? Mereka tahu Abang ini pernah main judi slot. Jadi saya punya hutang nih sama si A. Dia nagih, saya belum mampu bayar gitu kan. Saya bingung, lu gimana, nggak enak gitu. Sedangkan saya pengen balas budi lah gitu. Sebelum saya bisa bayar, saya pengen balas budi dulu. Ternyata dia punya akun YouTube gitu, YouTube keluarga. Ya saya memberanikan diri, nawarin diri, gue mau berbagi pengalaman gue nih di channel lu. Oke. Pengalaman hidup gue. Dia awalnya kaget gitu dengan cerita saya gitu. Setelah beberapa bulan dilihat sama tim kreatif TV One, situ akhirnya dipanggil. Sampai 5 kali saya dipanggil di sana. 5 kali. Ya. Saya juga sempat podcast di channel-channel lain. Saya sengaja gitu ya untuk sering berbagi pengalaman itu biar orang-orang nggak terjerumus gitu. Iya benar. Jangan berpikir gua nggak main gitu, gua nggak bakal kena dampaknya. Siapa bilang? Itu rata-rata yang kemarin kejadian kan, yang anaknya bundir, itu kan karena dia gak ada sertifikat orang tuanya, rumah orang tuanya gitu. Terus yang ojol juga bundir sama kejadiannya gitu. Banyak dampaknya ke orang-orang terdekat, sekeluarga, ke tempat kerja gitu kan. Temannya jadi diteror pinjol karena lu nggak sengaja nyantumin gitu, kontaknya dia acak-acak. Yang saya pengen itu biar UMKM itu berjalan. Sekarang rata-rata kita ngomong di daerah Bekasi aja deh, buruh pabrik dulu sebelum ada namanya judi slot selalu jajan di pinggir jalan kaki lima
Jadi duitnya kan muter, ekonominya muter. Sekarang kalau misalkan rata-ratanya buat deposit, yang jajan siapa? Ekonominya nggak berjalan, Pak. Kasihan gitu loh buat menengah ke bawah. Makin hari makin susah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena kan duitnya nggak muter, duitnya entah kemana. Kayak lagu Roma ya. Ya, ya nggak sih, Bang? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bener kejadian gitu. Makanya sering-sering saya pengen berbagi pengalaman biar yuk kita sama-sama lah ngasih tahu dampaknya gitu, bahayanya judi slot ini. Seperti efek domino, jatuh satu ngerembetnya kemana-mana, Pak. Gitu loh. Tapi waktu jackpot, wis, gue udah hafal banget kata-kata jackpot. JP JP. Iya, saya baru tahu dari kemarin-kemarin ini sama teman. Jackpot, withdraw, kayak gitu baru mengetahui baru-baru ini sih, Bang. Memang jujur sih kalau saya nggak pernah sama sekali gitu tergoda untuk menyentuh judi online itu, dan nggak mau coba-coba juga dan nggak pernah mau tahu juga gitu. Tapi dengan sendirinya karena mungkin ada temen, woi jackpot gitu. Jadi jackpot itu apa sih gitu. Saya taunya kan kalau jackpot kan muntah gitu doang. Tapi ternyata Jackpotnya beda. jackpotnya beda gitu. Nah ini jackpot yang paling banyak yang pernah Bang Idui dapatkan itu Kalau berapa? saya sih nggak banyak. Waktu itu sekitar 12 juta. Cuman kalau saya buat untuk kemenangan rate di bawah 5 juta itu sering. Karena saya kan nggak ya istilahnya nggak gila kayak orang gitu. Hanya beberapa kali lipat dari modal, ya udah ngapain diterusin. Ya yang penting gue jadi duit dulu nih. Gitu, nggak mau dipaksain lah. Oke lah kalau ada orang yang menang puluhan juta atau bahkan ratusan juta, tanya aja modalnya berapa. Gak mungkin dia modal sedikit bisa menang ratusan juta gitu loh. Oh, jadi yang modalnya banyak itu harus Pasti habisnya banyak, ngelebihin dari kemenangannya. Misalkan lu menang 100 juta, dia pasti udah habis 150 juta atau bahkan lebih lah, 200 juta udah pasti. Oh, oke. Kemenangan dia itu dari kekalahan dia sebelumnya. Rasa penasaran yang tinggi ya. Iya. Jadi masa gua kalah kayak gitu mungkin ya dalam pikiran itu. Alur penjudi itu pertama awalnya coba-coba Oke. ketagihan karena dikasih menang. Yang ketiga, dia masih main kenapa? Karena dia berpikir dia akan melunasi hutang dari kemenangannya, dan itu salah. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Semakin kalian berpikir untuk melunasi hutang dari main itu, kalian akan semakin jatuh ke dalam. Gitu, nggak bakalan dikasih menang, nggak bakalan balik duit kalian. Semakin jatuh ke dalam, semakin lama engkau bangkitnya lagi. Ya kan, bandar-bandar kan juga punya karyawan, butuh makan. Iya. Nggak bakalan dikasih menang banyak. Dia mainnya tuh kayak permainan game ya, atau kayak permainan anak-anak tuh kayak kartu gitu, apa gimana sih, Bang? Nyamain warna lah. Kayak misalkan warna merahnya ada 8 pecah gitu. Misalkan kita di istilahnya kayak mainnya 200 perak. 200 perak misalkan pecahnya itu ya misalkan 100 perak dah. Ditambah kali-kaliannya, kalau ada perkaliannya pecah 1000. Berarti kan 100.000, pecahnya kan hanya 100 perak, pecahnya 1000, jadinya 100.000 gitu, yang bikin merusak otaknya. Misalkan apa sih namanya, bet itu sekali klik 200 perak, dia bisa dari 200 perak itu jadi 2 juta, 200 perak jadi 2 juta. 200 perak jadi 2 juta Iya. kalau menang. Iya, makanya yang bikin rusak otak tuh, gue modal kecil aja bisa dapat 2 juta loh, dari 200 perak jadi 2 juta. Apalagi gue deposit gede nih. Nah itu berapa kali ganti akun? Kalau saya sih nggak main banyak akun, satu, pernah dua, cuman saya berpikir, karena kan saya awal main kan judi dari lama gitu kan. Saya berpikir gue lebih baik habis di sini dan baliknya di sini. Kalau misalkan gue main lagi di tempat lain, di web lain,
ya ntar kan gue nggak tahu nih duit gue bakal balik lagi apa enggak gitu. Ya lebih baik gue main di satu web, gue habis di situ, nanti bakal menangnya di situ kalau saya. Sedangkan sekarang kan banyak web juga, jatuhnya sama aja. Jadi pemerintah udah nyoba nih buat nutup web kayak gitu, ngeblokirin. Ya. Masih numbuh. Sekarang yang namanya judi pak, dari zaman bahala sampai ntar kiamat juga nggak bakal hilang gitu loh. Iya. Makanya ya Karena udah, besar ya pemasukannya. iya. Makanya yuk balik ke diri sendiri aja gitu loh. Oke, pemerintah bantu, ya kita juga bantu ke diri sendiri gitu. Orang Oke. lain sekitarnya bantu, ke saudaranya yang main, orang sekelilingnya main. Kita sama-sama berhentilah, biar UMKM jalan, biar keuangan membaik, hidup membaik. Itu yang udah kalah mah udah ikhlasin, nggak bakal balik. Iya. Iya betul sih. Judi online ini di Indonesia sampai kapanpun kayaknya nggak bakal bisa dihapus ya. Walaupun apa namanya Kementerian Info itu ya udah menghapus, ya tetap aja ada lagi gitu. Karena di belakangnya ini banyak orang-orang yang bermain Iya. gitu, dari oknum ya, Iya. kita sebut dengan kata oknum. Tapi kita nggak mau menjalur ke arah sana banget gitu, walaupun kita udah tahu gitu. Nah selanjutnya nih Bang, itu kira-kira kalau dari awal sampai selesai, sampai terakhir kali bermain slot itu udah berapa ratus juta kalau diuangkan? Wah, udah banyak pak. Saya itu awal main di 2010, berhenti di 2021, udah utang di bank 165 juta, terus pinjol, mobil, motor. Ya kalau dihitung sama bunga yang di bank itu 300 400 lah, 400 lebih. 300-400 ya. Aduh, uang segitu banyak. Iya, belum termasuk kendaraan. Mm-mm. Apalagi waktu saya jual Ninja pas masih harga-harga tinggi. Motor kesayangan itu dijual. Kita kalau ngomongin nominal mungkin ada yang lebih besar lagi pak, ada yang lebih kecil lagi. Cuman kita, bukan kita, saya mau ngasih tahu dampaknya itu loh. Itu bener-bener parah ke orang sekeliling kita, ke keluarga, anak istri gitu loh. Pasti ditelantarin anak istri itu, nggak mungkin enggak, karena emang otaknya udah rusak, mindsetnya udah rusak gitu, nggak mikirin gimana makan nanti. Apalagi yang bener-bener udah kecanduan itu, wah kalau lagi sakau itu nggak punya duit, dia pasti ngutang nggak dapet. Ya mungkin kayak kemarin kejadian, dia mungkin bucinnya parah sih itu cewek, sampai dia ngelapin laptop buat modalin pacarnya. Oh iya, ini baru Ya saya kan? baca juga itu. Jadi tuh bener-bener efeknya sampai segitunya loh, kemana-mana. Iya bucin Bahkan ya. yang punya laptop kan nggak, misalkan yang punya laptop nggak main judi gitu loh, kan dampaknya tuh ke dia segitu parahnya. Jadi jangan berpikir gue nggak main nggak bakal kena dampaknya. Itu buktinya dari cerita-cerita orang, pengalaman orang. Makanya sama-sama yuk gitu, kita tegor yang main, begini loh dampaknya. Ini berarti setiap hari itu hanya di layar HP aja? Atau lewat apa sih? Mainnya Komputer? lewat handphone sekarang, Lewat apa? lewat handphone. Berarti setiap hari itu cuma di handphone aja, orang lalu lalang atau mau mikirin mandi atau segala Iya. macam nggak mikir ke situ. Pokoknya gelap di hidup, dikit-dikit ngeliat handphone. Pokoknya gimana ya, kalau apalagi kalau ada saldo notifikasi dana centing tuh kayaknya responnya duit masuk nih, deposit. Bahkan sekarang dipermudah, deposit 20.000 10.000 udah bisa buat main. 10.000, 20.000 udah bisa buat Iya. main. Dan otak yang main itu kan berpikir dengan modal 10.000 dia bisa menang ratusan ribu atau bahkan jutaan. Oh, berarti ya dengan 10.000 dikali berapa ratusan juta
ratusan orang. Iya. Gila bandarnya ya. Kan kemarin saya sempat di TV itu, sebulan itu udah hitungan ratusan triliun. Triliun Ratusan triliun. sebulan. Iya, wajar. Nah, satu anak 10.000 loh. 10.000 dikali berapa juta orang ya? Mungkin juta orang ya. Itu yang baru 10.000, belum deposit yang jutaan. Iya, itu kita hitung paling kecil loh. Wow, luar Sekali. biasa. Makanya ya, oh, jangan sampai tergoda sama judi slot, dan saya nggak mau. Dan saya sendiri nggak bakalan tergoda sampai kapanpun. Oke, Bang. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini bagaimana Bang Idui cara mengatasi kayak sakau kan dulu. Mungkin kalau disebut kalau orang pemakai gitu kan, Iya. sakau ya, apa namanya, udah nggak tahan nih, pengen pengen main judi, pengen depo lagi. Nah, sewaktu Bang Idui berhenti itu bagaimana nih mengatasi itu semua? Karena kan niat udah pasti bulat kan, Iya. pengen berhenti semuanya gitu. Itu bagaimana Bang Idui cara melakukannya? Pertama mindsetnya harus dirubah. Biasanya kan kalau mindset masih main itu deposit pasti jackpot, pasti JP. Sekarang mindsetnya dirubah. Karena mindset ini yang saya dapat itu karena dari pengalaman. Sekarang saya kasih tahu sebelum hancur semuanya, mindsetnya dirubah. Deposit pasti kalah. Itu pertama itu. Kedua, harus ada yang memanage keuangan. Sekarang pilih yang benar-benar dipercaya biar bisa memanage keuangan. Kalau yang udah berumah tangga, kasih kepercayaan ke istri. Kalau yang belum berumah tangga, kasih orang tuanya gitu loh. Terus cari penghasilan tambahan untuk melunasin utang gitu. Apapun yang saya alamin itu dengan niat berhenti, bener-bener sumpah dilancarkan gitu. Yang entah saya istri saya dapat giveaway emas, waktu itu udah dapat pegadaian, dapat emas giveaway. Terus saya jualan kacang juga, saya bagian office nggak malu untuk jualan kacang. Jadi saya jualan, beli kiloan 15.000 apa 20.000, saya pakin kecil jadi 2.000, itu untungnya 2 kali lipat. Oke. Terus pulang kerja ngojek nyambi gitu. Dan terakhir harus ada goalsnya dulu nih, lu sayangnya ke siapa? Misalkan lu udah berkeluarga, apa lu mau anak istri lu kelaparan terlantar gitu? Kalau yang belum berkeluarga, lihat orang tuanya, orang tua lu itu masih mampu nggak gitu. Apalagi dia jadi seorang tulang punggung keluarga, gimana coba kalau lu masih main kehidupan orang tua lu? Lu harus mikirnya gitu. Ya, emang berat, saya setahun pak itu proses berhentinya, itu nggak langsung gitu. Ngurangin masih nyolong dikit main gitu kan. Akhirnya kalah juga, akhirnya tersadar, oh iya percuma diterusin bakal habis gitu loh. Jadi harus ada yang memanage duit, ya udah lupain kehilangan harta, itu udah lupain aja. Cukup kehilangan harta, jangan sampai kehilangan keluarga juga. Jangan pernah berpikir hutang kalian itu akan lunas dengan kalian main lagi gitu. Nggak bakal balik, bener, nggak bakal balik. Daripada nyeselnya nanti, udah dari sekarang gitu loh. Nggak ada kata telat buat berubah, mulai dari sekarang aja coba gitu. Jangan sampai nunggu bener-bener hancur, jangan sampai gembel lah istilahnya gitu. Bener-bener bakal kejadian kalau bakal diterusin. Udah harta hilang, rumah tangga berantakan, oh pasti stres itu, gila kalau udah kehilangan dua itu. Nah, ini berarti kan kalau pinjol atau di bank, pinjaman di bank segala macamnya itu kan udah banyak. Berarti ini sampai sekarang masih masuk daftar hitam. Iya, Daftar hampir. hitam bank. Saya udah di blacklist bang. Ya waktu itu kan saya disamperin debt collector ke rumah, pasti dong disamperin gitu kan. Saya bilang gini, pak, saya tiap bulan minus, buat makan aja susah, sehari-hari susah, ditambah saya baru punya anak beberapa bulan yang butuh susu formula. Saya kasih tahu jujur, nih utang saya di bank cicilannya sekian,
Terus juga ATM saya di Gade di koperasi, jadi kan dipotong juga sekian, belum cicilan motor. Kalau misalkan motor saya nggak bayar, saya kerja gimana gitu kan, buat kehidupan sehari-hari saya gimana, belum bayar buat bayar kontrakan, belum bayar buat listrik, ya minus lah per bulan. Kira-kira solusi dari bapak gimana saya buat bayar cicilan? Ya debt collector juga bingung jawabnya, akhirnya pulang. Di setiap datang ke rumah gitu, emang minus gitu loh. Dan sampai saat ini di lingkungan atau temen kerja atau orang yang Bang Idoi kenal itu masih banyak yang bermain. Masih, bahkan satu departemen tempat saya kerja masih main, dan lebih gila saya, lebih gila dia mainnya. Saya udah ngasih tahu, karena saya ngasih tahu itu ngelihat ke anak istrinya pak. Dia mau bodo amat gitu, karena saya ngalamin itu benar-benar ditelantarkan yang namanya anak istri itu. Bahkan saya dengar cerita dia sempat ditinggalin 2 hari oleh eh, istrinya, anaknya dibawa nangis, ngomong mau berhenti besoknya main lagi. Itu yang rusak, otaknya udah rusak gitu loh. Oke. Berarti memang ya termasuk lingkungan juga membawa ya. Iya, Hal-hal yang kayak gitu memang sih nggak di perjudian juga, di dalam kenakalan-kenakalan yang lain juga, sama yang kebaikan-kebaikan yang lain juga. Kalau misalkan kita berada di lingkungan kotor seperti itu ya, kita pasti lama kelamaan bisa ikut gitu. istilah kata lu bergaul sama tukang minyak wangi jadi wangi. Ya, kita bergaul sama orang-orang kayak mungkin bergaulnya sama ustadz gitu, sering ke masjid, ya kita yang didapat ya orang-orang alim semua kayak gitu. Tiap hari saya tetap ngasih tahu bahayanya gitu, udah berhenti, ngasih semangat lah gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah mulai ngurangin, masih main cuman ngurangin, karena kan saya sadar emang nggak bisa berhenti gitu, apalagi dia pemain gede. Ya, memang susah sih ya kalau yang narasumber saya yang sebelumnya memang seorang pemain judi online, kalau udah dibilangin atau dinasehatin itu bahkan bisa lebih galakan mereka, dan mereka Iya, nggak suka kalau dinasehatin kayak gitu kebanyakan apalagi nih Bang, ya. dinasehatinnya pas lagi kalah. Iya, dinasihatin lagi kalah. Itu bisa Berantem mungkin itu. bisa berantem ya. Bisa gontok-gontokan habis-habisan udah itu. Makanya jangan nunggu hilang semuanya, perlahan aja dari sekarang, ngurangin berhenti gitu ya. Caranya ya ada yang memanage duit gitu, kasih ke istrinya atau ke orang tuanya. Itu jangan cuman ngomong gue pengen berhenti, gue pengen berhenti, tapi kan nggak bisa gitu loh. Kalau selama beneran deh, kalau seorang pemain apalagi pemain gede, kalau lu selama masih megang uang, lu nggak bakal bisa berhenti. Mungkin kalau orang awam nih bapak nih, ada yang kehilangan ratusan juta atau bahkan miliaran, nggak percaya dong. Mm-mm. Tapi bagi para pemain, duit berapapun di digital itu kecil, ya tinggal sekali klik kok. Tapi kalau udah dibuat cash ada depan mata banyak. Cuma kalau di digital berapapun nolnya sama, kalau menurut saya ya. Ya. Makanya kan orang kadang mau berhenti ada yang dihapus m-bankingnya ya, untuk menghindari itu. Walaupun dia megang duit, gue males store tunai. Jadi dia nyari kesibukan lain. Banyak cara kok sebenarnya untuk berhenti, tinggal tergantung dari niatnya. Tapi kalau hutang ke keluarga, ke temen Pasti ada, saya masih sampai detik ini ada. masih ada. Ya. Saya tiap bulan masih nyicil, karena kan waktu masih terjerat pinjol, saya buat bayar pinjol itu ngutang. Di tempat kerja saya ada yang namanya rentenir lah gitu. Saya minjem dari 2 juta sampai terakhir itu di stop bunganya karena saya nggak bisa bayar jadi 5 juta gitu. Dan baiknya dia, ya udah lo cicil aja sebulan 100.000 sebulan. Setahun aja cuma 1.200.000. Sekarang sisa 2 juta sekian dari 5 juta. Ya nggak kerasa ya. Ya. Ya semoga mungkin dari sini banyak pelajaran yang
didapat ya sama Bang Idu ya. Semuanya menjadikan kita kembali ke keadaan semula gitu, keadaan dimana kita baru merintis lagi, dimana keadaan kita baru belajar dari nol lagi gitu. Lebih baik itu daripada enggak sama sekali. Nah ini berarti untuk sekarang istri masih kerja juga? Enggak, saya kan kebetulan nambah anak nih yang kedua gitu kan. Oke. Baru beberapa bulan pas lahir anak kedua, saya ya udah fokus ke keluarga aja, ke anak gitu. Urusan rezeki biar saya yang nyari. Walaupun dia bilang nanti kekurang, nggak apa-apa, rezeki anak sama istri ada kok, dan aku kan udah nggak main. Alhamdulillahnya bener-bener semua dilancar, kehidupan saya membaik, mau makan apa aja bisa. Oke. Berarti berapa total berapa tahun dari awal main sampai selesai 11 tahun 11 tahun. ya, 2010 sampai 2021, 11 tahun. 11 tahun ya. Wow. Lama juga ya. Banyak yang pokoknya kalau yang selintingan apa sih, seangkatan pemain Jenga Poker itu pasti sama dah. Karena awal mula Jenga Poker itu dari 2009. Pasti main slot juga itu kalau yang awalnya dari Zinga Poker itu. Iya. Ya sering tuh lewat dulu ya. Di iklannya atau apanya gitu, Zinga Poker di Facebook ya lebih banyaknya. Zinga Poker. Saya pikir poker games doang gitu kan. Ternyata dari sana imbasnya ke Pasti ke slot. Ya jadi teman-teman tuh kalau orang terdekat kalau udah ada yang main Zinga Poker curigain langsung curigain. Enggak, kalau sekarang slot langsung. Oh slot langsung ya? Kalau Oh slot udah langsung. gak laku. Udah gak laku. Main duit real lah nyata sekarang. Oke, langsung ke slot langsung. Pokoknya kalau sekarang ya. apa namanya, web judul itu depannya nama pasti belakangnya angka. Misalkan Idui 007, wah itu pasti nama web itu. Nama Iya. sama angka. Sering juga di akun-akun Instagram yang sering saya baca Ya, ada itu watermarknya. ya. Iya, watermarknya itu bla 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 98 apa gitu. Google 98 gitu. Itu saya udah tahu sih kalau itu memang udah judi online. Nah, berarti sih yang pengguna akun ini dia di endorse ya Iya. gitu ya. Bahkan tempat channel yang teman saya itu berbagi pengalaman di DM buat meromosiin judi. Udah tahu saya berbagi pengalaman buat berhenti judi, disuruh endorse judi kan. Oh, emang banyak itu Bang, banyak. Jangan kan kayak gitu. Oh, Bapak juga. Saya udah mungkin puluhan ya, puluhan kali orang entah itu dari mana datangnya untuk menawarkan endorse tentang judi. Nggak tanggung-tanggung Bang, bayarannya Iya, tahu. menggiurkan. Kalau saya pengen cepet kaya nih ya, udah saya ambilin semua udah. Jadi mereka menawarkan ada yang 50 juta sekali ngendorse di satu video nih. Iya. Ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, dan itu kalau misalkan saya total tuh udah ratusan juta. Tapi imbasnya Iya. yang sangat besar gitu buat saya, buat semuanya, mungkin buat teman-teman juga yang pasti ngelihat wah Bang Ale ini penjudi, otomatis mereka nggak bakalan suka lagi sama channel saya atau segala macam, pokoknya banyak lah ya. Otomatis pertimbangan yang lainnya karena agama ya, agama kan melarang judi, diharamkan gitu. Dan itu makanya saya nggak mau, saya takut gitu. Jadi setiap ada, bahkan sekarang pun masih banyak Bang yang orang untuk menawarkan endorse judi itu masih banyak. Saya pikir nggak hanya ke saya aja sih, pasti youtuber lain atau konten kreator lain tuh pasti banyak penawaran yang serupa, tapi mereka ya nggak mau karena imbasnya itu tadi. Bisa jadi kita digelandang masuk penjara, bisa kan, karena kita mempromosikan judi online itu, karena kan dilarang. Tapi kan ada juga orang yang saya lihat beberapa akun YouTube
yang masih kecil tuh biasanya mereka tertarik tuh. Jadi saya lihat ada, iya. Jadi mungkin pikir dia nggak ketahuan kali gitu. Padahal polisi lebih pintar. Iya. Ya nggak, mohon maaf ya buat orang-orang yang di luaran sana yang mau mengendorse tentang perjudian apapun bentuknya, perjudian dan game. Channel saya Ali Jejak Backpacker dan channel yang satunya lagi Jejak Backpacker itu menolak mentah-mentah endorse itu. Dan nggak bakal pernah saya terima berapapun nominalnya, entah itu ratusan, entah itu miliaran rupiah. Mohon maaf, tidak akan saya terima. Saya akan ngumpulin uang ini nih, apa namanya, AdSense yang receh gitu loh. Kalau misalnya dapat segini ya disyukuri, alhamdulillah berkah. Gitu, berkah gitu loh Bang. Daripada saya mendapatkan harta yang nggak berkah gitu. Duit kayak gitu tuh habisnya cepet, nggak tahu kemana. Ya kan saya mantap pemain nih, dapat duit banyak, nggak tahu habisnya kemana. Terus saya dapat hasil ngojek 20.000, 30.000, itu awet itu. Dan kalau habis itu ngerasa bahagia banget. Pernah sekali tempo ya, istri bilang, ayah aku pengen beli ini, tapi mahal. Berapa? 70.000. Ya saya habis ratusan ribu, jutaan gitu loh. Nggak usah dipikirin, beli. Tapi ntar kedepannya gimana makan, udah beli. Rezeki hari ini sama besok beda. Yang penting aku pengen nebus kesalahan aku, bahagiain kamu. Apa yang kamu beli, apa yang kamu kepengen beli aja. Soal rezeki besok nanti aku cari lagi. Oke. Nah ini Bang Idui, apa yang mau disampaikan ke orang-orang bodoh di luaran sana yang masih bermain judi slot ini Bang? Saya sebut bodoh karena di podcast saya sebelumnya memang, mohon maaf nih Bang ya kalau saya agak kasar ya, memang saya bilang untuk orang yang masih terjerat di judi online, apapun itu namanya, judi online, judi ini, judi itu, pokoknya yang namanya judi itu orang bodoh. Apa debat? Ya bodoh tetap. Iya, tetap bodoh. Oke. Nah, ini ada yang mau disampaikan dengan orang-orang bodoh itu, Bang? Dari pengalaman saya udah cukup jadi pelajaran aja buat kalian gitu ya. Jangan sampai kalian merasakan apa yang saya udah rasakan gitu. Yang udah kalah, udah lupain kekalahan kalian. Jangan pernah berpikir untuk main lagi, melunasi utang dari main lagi. Nggak bakal balik duit kalian, ikhlasin. Tatap masa depan yang lebih indah gitu loh. Yang udah nggak usah dipikirin lagi. Cari penghasilan tambahan, lebih kreatif lagi itu untuk menghasilkan uang. Masih banyak kok perjalanan gitu. Nggak ada kata telat untuk berubah Bang. Itu. Kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi gitu. Jangan sampai kehilangan keluarga lah. Cukup kehilangan harta aja, jangan sampai kehilangan keluarga. Kalau misalkan udah kehilangan dua-duanya, ya udah berubah. Masa mau terus-terusan begitu? Misalkan nih, mohon maaf ada orang gila lewat atau yang nyari-nyari sampah gitu kan. Apa lo mau kayak dia? Gitu aja. Kalau misalkan nggak mau, ya udah berubah. Gitu. Jangan hanya dia omongan atau niat aja. Niat juga perlu action lah gitu. Mudah-mudahan dengan saya berbagi pengalaman ini bisa membuat kalian lebih baik lagi, merubah hidup kalian lebih baik lagi ke depannya gitu. Yuk sama-sama kita bikin Indonesia bersih dari judi gitu. Oke, dan tambahan dari saya, tidak ada orang yang kaya karena judi. Karena yang kaya adalah bandar. Bener kan? Bener kan? Yang kaya itu adalah bandar. Kita nggak ada yang kaya dari hasil judi ya. Oke, Bang Idui, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bersama Bang Idui. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman bisa langsung menghubungi admin melalui nomor WhatsApp
di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang Yudi, terima kasih buat pengalamannya. Silakan diminum. Sampai jumpa.